Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh dalam salah satu hadis, "Man farada dunya wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah min al-kibri wal khiyanati wad daini." Kanjeng Nabi ajarku, man farada dunya wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannah. Pasir-pasir orang seatinggal dunia, dalam artian orang kak itu sedek, dan orang kak itu bebas dari dua perkara. Maka orang kak itu jepon Gusti Nabi dakhala al-jannah, orang kak itu bakal masuk ke surga. Jadi mana Nabi benar kau dasar pada panjenengan seatinggal dunia, dan kau dasar pada panjenengan bebas dari dua perkara sebab disebut pakai. Maka benar kau dasar pada panjenengan salam Gusti Nabi yang buat kita pada jannah bakal masuk ke surga. Jadi surga itu merupakan hal-hal yang perlu dijauhi. Benar kau dasar pada panjenengan supaya tidak jalan masuk ke surga. Jadi menjauhi surga Gusti Nabi kak itu yang buat kita bakal masuk ke surga. Nama surga sepertama jauhlah Gusti Nabi minal kibri, bebas dari sifat sombong. Jadi benar kau dasar pada panjenengan mengkaro masuk ke surga, jauh Gusti Nabi pertama untuk bebas dari sifat sombong, untuk jauh dari sifat sombong. Napa saya nyamai kibri? Napa saya nyamai sombong? Saya kocak sombong itu al-kibru batul hati wa ghamdun nasi. Seekor sombong dengan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi sombong ini tidak kasih benar dan meremehkan orang lain. Kan benar terkadang orang ini ibadah sebenar dan itu berarti sombong. Benar terkadang orang ini mau Al-Quran masih tegur bisa tinggal salahnya. Apapun prosesnya, kena oleh sumber ini nyaman sombong, tak ada ibadah sebenar. Ketika abang melakukan itu susah, melakukan kesalahan yang enak di orang lain, maka orang tak jauh di depan akhir mereka. Ini nyaman sombong, tak ada menerima kebenaran. Kalau masa abang sebagai begitu, ini termasuk bagian dari sombong. Atau sombong mereka meremehkan orang lain. Orang lain kalau masa itu sederajat abang di atas, ini nyaman kibru atau ibadah sombong. Dan sifat sombong itu berlaku termasuk sifat sikap saya, sifat sikap celak. Bengkak itu tidak jalan menyebut perbedaan kau besar pada panjenengan jauh si masuk ke surga. Dan sampai dia Gusti Nabi dalam salah satu hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min al-kibri. Sebelum Gusti Nabi tak bakal masuk surga orang sekali mak dalam atena orang gak itu bersekali saus seberat kibikian seberat bilis kodrak saking kini dari sifat sombong kita tak kaya bukan masuk ke surga. Jadi Nabi orang gak itu dan iatin dari sifat sombong, dari sifat anggap, dari sifat aroma sahabat lebih bagus daripada si lain, maka sifat gak itu jadi penghalang orang gak itu masuk ke surga. Buktilah. Ingat pernah terjadi ketika iblis menunjukkan sebelumnya pernah mulai kelihatan. Iblis ini kesalahan Gusti Allah diusir dari surga, dari tempat, dari kedudukan sebelumnya gara-gara sifat sombong. Ketika Allah ada di Nabi Adam alaihi salam, sederajat para malaikat iblis sederajat bakal sujud. Dan Nabi Adam sebagai penghormatan. Sederajat malaikat sujud, tapi kalau iblis tidak sujud. Anak bagi tak sujud iblis karena rasa abad ini lebih mulia daripada Nabi Adam. Adam itu tiaki dari tanah, sedangkan iblis itu tiaki dari api. Kalau masa iblis ini lebih mulia daripada Nabi Adam.
iblis saus akan pun sifat sombong dari syarikat keluar. Nah, kalau dia baca dua besar pada panjenengan, begitunya nanti sifat sombong pas termasuk ke syarikat kita baca. Sebelum syarikat keluar, boleh nanti sifat sombong, nah kalau boleh sebelum keluar syarikat atau termasuk ke syarikat kepada hatinya dan tambah jauh semangat. Bahkan tujuan iblis itu terus tak eksplorasi sama Gusti Allah sampai iblis itu masuk ke neraka dengan iblis ini lain orang lain pun Nabi Adam. Nabi Adam melakukan kesalahan, ada terbuat Yusuf dan keturunan Nabi Adam minta sekolah karena tujuan Nabi Adam tahu kesalahan Nabi Adam tahu ada terbuat tak ada sifat sombong. Tapi ketika iblis atau tak ada masalah Gusti Allah karena ini juga berisiko sombong. Bahkan ini pernah situ kejadian iblis yang itu pernah entar dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini termasuk salah satu Nabi Allah sebisa Abu Jabal dengan Gusti Allah secara langsung. Karena Nabi Isa itu Nabi Musa itu dijuluki kali hukum. Nabi sebisa Abu Jabal dan Gusti Allah. Iblis ini entar Nabi Musa coba Nabi sambil tanya akibat Gusti Allah. Boleh diketua atau bukan? Boleh laknat sama Gusti Allah, boleh dikatakan buah kalau maksiat. Boleh doa atau bagi ibadah dan jalan atau bukan? Bagi ibadah kesempatan bagi guna untuk sekolah atau sekolah sama Gusti Allah. Hanya kita dipancingan dan Gusti Allah dipancingan bisa komunikasi langsung, bisa adu jawab langsung sama Gusti Allah. Akhirnya di Nabi Musa itu efeksani ke Gusti Allah. Itu salah satu munajat Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa tanya kepada Gusti Allah, pangeran nikah tulisan dari iblis dia ikut atau betul. Kau salah maksiat setelah kewajiban nama bagi ibadah dan jalan ekstrem atau betul iblis. Akhirnya saat Gusti Allah jawab, benar. Kau bisa nyemor tulisan iblis dia. Kalau iblis setiap surah asal juga kubur Nabi Adam. Entah kubur Nabi Adam asal juga kubur Nabi. Maka itu bukan sebuah kesalahan usaha iblis. Akhirnya Nabi Musa benar jawaban Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah. Iblis di Gusti Allah menjawab, panjenengan nikah di anti kesempatan di sebuah usaha. Di anti kesempatan di sebuah kompetensi dengan situ cara. Kenapa cara Nabi Musa? Jawab Nabi Musa sesuai dengan saya jawab kisah Gusti Allah. Sampainya di Gusti Allah kalau terima atau betul. Sampainya entar dan kubur Nabi Musa. Entar dan kubur Nabi Adam asal dikalis. Maka itu saya sampainya dikalis oleh Gusti Allah. Akhirnya iblis hadir dengan sombong. Buat Nabi Musa. Namun untuk Nabi Adam untuk sholat juga belum. Abang boleh setiap Adam nanti kamu untuk sholat juga. Gengsi loh, saking tak gelem iblis, saking sombong. Sehingga iblis kali itu terus sedang mereka. Karena ada sifat sombong, aroma sealam lebih dulu jadi daripada Nabi Adam. Terus dosa-dosa iblis kali itu naik sebuah rasa Gusti. Ini kebahayaan sifat sombong. Sehingga iblis kali itu aroma saat diundang budi terhadap Nabi Musa. Nabi Musa walaupun boleh dikenak melaksanakan perintah dari Allah untuk asal kepada Nabi Adam supaya sebuah dosa abdina, tapi boleh agar berkontrak dengan panjenengan. Karena panjenengan ampun bentuk untuk kantor dari Gusti Allah masa itu sebulan bagi bisa dari kantor dari Gusti Allah. Maka sebagai barisan kebagusan panjenengan jaga bulan maka diikuti berkali. Kembali rahasia bulan. Nah iblis kembali rahasia bulan itu panjenengan. Agar iblis itu bagi Nabi Musa berdoa sehingga bagi nikah detik dan jalan iblis dan jalan setan untuk kembang menguasai manusia, untuk kembang aku manusia sehingga terjerumus dari perbuatan maksiat. Jadi pun sampeyan
terjadi salah satu peristiwa, ingat iblis, ingat setan. Ini kembang dikunjungi setan, kembang dimanfaatkan oleh setan sehingga orang itu badai dalam kebaikan tersesat, kembang dikunjungi sama setan. Jadi iblis pertama marah, temper itu kembang diubahkan pikiran setan, kembang diubah oleh iblis. Jadi temper itu kembang itu setan. Nomor dua, temper syahwat. Temper nafsu memuncak, ini kembang diubahkan oleh setan, kembang itu di iblis. Nomor dua, ini kembang tamak. Mula orang tamak ini ngalah sekali kalau masuk orang terus di setan ini sampai melakukan kezaliman sebesar. Jadi terjadi salah satu peristiwa negatif. Aji kembang di setan, aji kembang di setan di iblis untuk digoda manusia sehingga lebih melakukan maksiat seperti ini. Hingga rahasia saya muncul lagi iblis dari Nabi Musa sebagai balas jasa bahwa Nabi Musa ampun maturaki dari Gusti Allah tentang pengaturan iblis kepada Allah berkat walaupun iblis tadi tolong melaksanakan apa saja terus. Wan abadi tidak pokok semula bahwa pada kau dasar pada panjenengan kontrol selamatkan saran Gusti Allah. Ejebot kisah Gusti Nabi Ebakol baca dari situ. Dan kita jalan kita ketut sifat tawadhu, ketut sifat rendah hati, ketut sifat merendahkan diri. Ketika pada orang member, ketika pada orang yang mungkin dan musik ini nama sifat tawadhu, sifat merendahkan diri. Kan itu sangat kita senangi sana Gusti Allah. Itu ketika orang itu adalah sifat sombong, sifat angkuh. Karena orang ini adalah sifat sombong sana Gusti Allah berkati orang derajat. Sebaliknya ketika orang itu adalah sifat tawadhu, merendahkan diri. Walaupun aku derajat sedikit tapi orang itu ngalah mampu, maka sana Gusti Allah berkati. Ini maksudnya ini. Karena kajian Nabi pun jamin man tawaddu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Masih ada orang yang tawadhu merendahkan diri, ngalah mampu, maka sana Gusti Allah berkati derajat. Tapi sebaliknya kalau Nabi orang itu sombong ngalah tinggi, maka sana Gusti Allah berkati rendah derajat, berkati kotor derajat. Nabi diumpamakan orang sombong berkati tawadhu dia. Orang sombong di kepada buana punya orang. Orang tahu pada negara buana semangat. Orang sombong di kepada buana negara itu buana di atas. Teknik luar biasa. Salah teknik daunan dan mana. Allah masuk menjadi tinggi. Tapi karena sombong coba lihat, coba tengok betul-betul besar peraturan yang mengatur. Ketika orang kalahnya naik ke atas, kapal berbadan atas, profil terakhir di atas ke bawah. Ini betul orang derajat besar. Boleh sebagian dari bawah yang cuma di bawah. Ini sombong. Memang masuk ke tanah, teknologi lagi diperlakukan tidak baik, diperlakukan tak lawan, tak halus. Ini namanya mereka. Tapi orang kawin itu orang masyarakat, jadi masyarakat. Walaupun buah derajat dan kami tuntun berada. Coba sekarang kawan, ketika orang yang menuntut di bawah yang tak atas. Ketika dia membutuhkan terang, inaw dimakan inamati. Ketika dia inaw dimasak. Lain benar-benar jadi tak. Ini kesombongnya. Jadi bila orang sombong saat mereka untuk saya. Mana bila kau dasar pada bacaan dan pun siapa kau itu merendahkan diri maka cara Gusti Allah berkata tak derajat diperlakukan dengan baik cara Gusti Allah. Tapi sebaliknya mana bila kau dasar pada bacaan agak dua sebab sombong maka cara Gusti Allah berkata orang derajat diperlakukan hina cara Gusti Allah. Bila mana bila kau dasar pada bacaan kami ada lupa jadi ada lupa jadi boleh sarang pada bacaan dengan setiap rakaat nikmat kulis sarang pada panjenengan sarang Gusti Allah yang perintah untuk sujud lain. Lain kan rukun-rukun sekali. Dalam setiap rakaat Fatihah sekalian, ruku sekalian, iktidal sekalian, sujud sekalian. Tapi ketika sujud
dalam setiap rakaat dua kali. Lagi. Dua kali setiap rakaat itu dua kali. Sedangkan rukun selain ketika iktidal sekalian, ketika ruku sekalian. Tapi ketika sujud anak kami perintah dua kali. Ini kedua kita beberapa ulama berdekat dasar pada dengan fakon sholat itu. Fakon merendahkan diri. Berdekat dasar pada panjenengan supaya lebih ingat bahwa pun dasar pada panjenengan tercipta dengan hebat kita. Sehingga setiap rakaat itu kali, setiap rakaat sujud itu kali. Karena sholat berdekat dasar pada panjenengan kali itu lebih tawadhu, lebih merendahkan diri. Karena puncak tawadhu merendahkan diri itu berdiri. Anak kami baca dalam sujud karena keempat anggota paling menuju, berarti kan anggota paling menuju. Tapi ketika sujud isabah tempat paling enak, isabah enak. Ini kan tuan kita betul. Tak oleh sombong, tak oleh betul sifat sombong, sehingga dulu bagian tadi keadaan itu semua juga ada urusan pada dengan lebih tawadhu, lebih merendahkan diri itu. Kita si paling mulia isabah baru kali setiap rakaat. Mau apa jadi kudu sama kali baru kali. Supaya juga dan bagus sama panjenengan sang Gusti Allah ada dua sifat tawadhu. Ada dua sifat merendahkan diri. Menunjukkan tadi itu sebagai pelajaran bahwa sujud tadi itu merupakan hal sekebenci sarang iblis, hal sekebenci sarang setan. Sehingga Nabi iblis setan ini keningan koreksi sujud. Benci, keburu. Kenapa? Karena kelakuan sujud tadi itu adalah kelakuan sebagai kebenci. Musuh dari Allah serta dengan setan iblis. Coba Nabi dengan Allah serta panjenengan ingat yang ketawadukan para ulama, para sahabat terdahulu. Bahkan dari Nabi pun itu akan bersifat tawadhu. Sering ulama Nabi Muhammad itu kesempatan. Nabi Muhammad itu pernah ngajak 1000 derajat. Nabi Muhammad itu suatu saat pernah ngajak para sahabat untuk ada. Nabi Muhammad perintah ada 10 sahabat untuk yang beli baik. Oleh sahabat ada. Bagi sebagian sahabat saya beli baik. Senang para sahabat kata yang jaga baru misalnya Rasulullah. Bagi saya berpikir boleh saya baik ya Rasul. Bagi sebagian tinggal boleh saya mulai baik ya Rasul. Bagi sebagian tinggal boleh saya nanti ada dunia ya Rasul. Bagi sebagian tinggal boleh saya mencuat dunia ya Rasul. Bagi saya mengucap, bagi saya ada sahabat tinggal boleh sama saya ya Rasul. Begitu biasanya. Aku tak sudah dengan yang ada dalam bersama Rasulullah. Ada pak Rasulullah ada yang muda itu sahabat ini kok saya nyari lagi beli. So Rasulullah saya nyari lagi. Akhirnya sahabat yang mikir ya Rasul tugas sampai dengan ngobrol. Boleh saya nyari lagi. Akhirnya Rasulullah ada menjadi sahabat tidak kok saya nyari lagi. Kan kalau suka istimewakan daripada sahabat-sahabat lain. Nikah kan Rasulullah. Padahal Rasulullah itu termasuk Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, tapi ada sifat tawadhu yang luar biasa. Jadi Umar bin Khattab agar kata Rasulullah SAW itu berpengaruh terhadap sahabat-sahabat sekalian. Sahabat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, menjadi presiden semakin ketika beliau itu diundang untuk enter ke Syam. Apa kita sarang budak? Budak itu budak. Ani kasi numpak keledai, si numpak kendaraan ini kegantian sarang budak. Terkadang saya di rumah si numpak kendaraan. Oleh kenapa perjalanan ini jadi budak. Saya di rumah si numpak keledai ya budak si numpak. Terus saya di rumah. Kaki besok saya di rumah si numpak budak si numpak tangan. Kegantian. Ani kalau tua kita tahu ini mobil presiden dikerti antara sarang tukang kendaraan. Terkadang presiden salah dan terkadang bukan. So, ini kita tahu saja. Bersahabat-sahabat sehat saja. Sahabat Al-Farisi ketika menjadi gubernur musik daerah nama daerah tadi. Kak itu pernah rakyat bakal ibu berkebet. Ketika Salman Al-Farisi itu hebat situ
pasar, apalagi situ rakyat, situ masyarakat itu berkompetisi baru banyak. Hingga di zaman al-Farisinya poli yang tukang berkira berbareng koreksi berkompetisi ketika lo bertemu di pasar. Akhirnya itu berkira ke zaman al-Farisi. Karena berjual-jual banyak. Itu zaman al-Farisi padahal ada seorang guru, seorang pejabat tinggi, seorang begitu berendu. Ini sakit tahu merasa. Ammar bin Yasir, itu seorang gubernur Kufah. Ketika membeli reba, melerut tutup, karena hewan ternak, tapi politik reba. Sekarang Ammar bin Yasir, ini bukan kegengsian, tapi gengsi para sahabat ini karena menunjukkan sifat tawadu. Ini tentu didikan langsung dari Rasulullah SAW. Mana pikir-pikir itu tentu sahabat dengan nafas kesombongan dari tentu sahabat dengan benar karantina itu berbeda mungkin mana bikin muda tua lagi orang dan sombong saya sombong kekuatan ini kepada betul mana pikir-pikir mana kita paling penyakit seluruh dah hilang kuat kagak hilang keturunan orang siaran pejabat pelaksana kiai coba pikir asal muasalnya dari betul sareng pada panjenengan tak itu pasti berasal dari cairan sesaat penjijikan hingga itu iman orang kasih tinggi berikan pas sombong betul sareng pada panjenengan pelawan dan menurutnya ilmu nama model itu kenapa sifat disombongkan dari ilmu tadi mana ilmu jauh itu mengarah bagaimana betul sareng pada panjenengan norok kendaraan pasti pada berat karena Gusti Allah menggarapkan pun yang takdir. Cik kembang Allah untuk yang baik. Pas betul sareng pada panjenengan, aku boleh musabah nikah dengan kesombongan. Kekayaan, mana boleh kekayaan. Kekayaan itu betul sareng pada panjenengan, diberi kekayaan nikah sebagai titipan, bukan sebagai milik kita. Mungkin orang kita pun masih dari orang kita. Bila nama mengatakan kesokian nikah betul sareng pada panjenengan, coba contoh orang tukang parkir. Tenang menentu orang tukang parkir ini. Jadi tukang parkir, orang tukang parkir ini santai. Karena meyakini bahwa saja tidak titipan. Sama yang disebutkan orang memiliki kekayaan sareng Gusti Allah, masa bahwa kekayaan itu titipan. Mana di nentu tukang parkir ini kan gimana beda mobil mungkin lo aku baru sombong di kami sepeda datang mungkin lo sombong ada masalah apa sih ini pada ini itu baru kenapa sombong kalau sudah tahu nama baru bertundar masuk tak sombong apa karena nggak bisa meyakini bahwa ini titipan dari Allah. Lalu seumpama nikah kendaraan yang untuk situ di orang yang mungkin untuk apa itu susah karena apa? Karena al-masih itu rasa terkejutkan dengan dosa pada panjenengan ketika Allah paling kekayaan, maka jangan sampai kekayaan tadi itu membuat betul dosa pada panjenengan sombong. Karena dia itu. Dan ketika apa tak minta cabut sareng Gusti Allah, pun sareng Gusti Allah mungkin itu sesat. Karena diterima Allah. Kan sering. Mana bila dosa pada panjenengan niro akhlak, tukang parkir dan keputusan al-presiden ini bisa betul sampai pada panjenengan insya Allah jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat tak terima terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat pertama. Sifat nomor dua, betul sampai pada panjenengan menerai masuk ke surga, untuk bebas, untuk jauh di. Sifat nomor dua jauh mesti nabi, wal khianati, untuk jauh dari sifat khianat. Khianat itu adalah musuh dari sifat amanah ini terpercaya. Dia tadi tidak melaksanakan dengan benar kepercayaan orang lain yang dititipkan kepada kita. Ini kan amanah khianat. Ketika ada orang yang titip barang kepada Allah sareng panjenengan, pas barang itu aja itu bener. Sehingga barang ini rusak, sehingga barang ini enak.
ini namanya khianat. Ketika rakyat memilih situ pemimpin, memilih situ pejabat, perjanjian terhadap pejabat nikah, perjanjian terhadap pemimpin nikah, tapi ketika itu pas mengkhianati rakyat, mendolimi rakyat, buang rakyat di bangku bersama, ini namanya khianat. Dan itu termasuk kemaksiatan yang dibagi oleh kita jauh dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu termasuk salah satu tindakan roh ketika ada akal, ketika janji selalu meladeni tepat janji, dan ketika ibadah janji oleh kita mengkhianat. Dan sifat khianat itu harus dijauhi karena itu sangat berbahaya bagi badan kau dan sebagainya. Ini benci minta itu dari situ tidak. Dari situ kejadian prajurit Umar bin Abdul Aziz di Bengkak itu, prajurit Umar bin Abdul Aziz itu dari golongan Islam perang oleh Romawi. Akhirnya orang Islam ini kalah pada waktu itu. 20 orang prajurit ini lawan di orang-orang Romawi. Akhirnya di Raja Romawi 20 orang itu esek besar-besaran Raja Romawi. Fakir Raja Romawi itu menjadi prajurit Islam. Akhirnya memang ke situ. Raja manggil dekat bawahannya. Panggil lagi situ prajurit Islam. Ikut dia pilihan. Akhirnya prajurit Islam situ panggil. Prajurit Islam kaki ikut beri pilihan. Kaki masuk terhadap agama kafir, keluar dari agama kafir. Berarti kalau dia beri kenikmatan, dia beri kesenangan, dia beri kekayaan, kaki keluar dari agama kafir. Tapi ketika kaki pun mempertahankan agama Islam, kita akan dipakai, akan dipotong barang. Akhirnya prajurit Islam kaki itu akan beriman sebab beliau menjawab, boleh tetap mempertahankan agama bulan, boleh tak akan mengkhianati pangeran bulan, tak akan mengkhianati Rasul bulan, walaupun boleh nikah. Bagaimana boleh tetap berada dalam agama Islam, agama Rasulullah. Akhirnya karena prajurit itu mempertahankan agamanya diketok kepala itu, ketika diketok jenderal itu aling lawangan sambil melantunkan ayat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mana biar jiwa senang, abadikan kita pangeran kita juga berada senang dari senang. Masuk tidak dalam kemuliaan Allah, dari golongan kemuliaan Allah dan masuk tidak ke surga. Menunjukkan kita orang yang itu masuk ke surga. Sambil membaca ayat itu. Agar mendengar kejadian itu, mendengar perkataan prajurit siapa yang membaca ayat, tambah pukul raja. Akhirnya minta situ kaki, padahal tentara Islamnya. Akhirnya orang itu lagi itu apa dan panduan juga. Kaki masuk terhadap agama, keluar dari agama kaki, engkau bukan beri kenikmatan, beri kekayaan, beri kedudukan sedikit. Kalau kaki keluar dari agama kaki, tapi kalau kaki lagi keluar dari agama kaki, maka kaki tetap pada dengan kaki ekor kaki. Akhirnya prajurit kekuasaan seperti itu. Udah punten, tak kira kau pernah mengkhianati Allah, tak kira kau pernah mengkhianati Rasulullah, walaupun sampean bisa memotong tang kepala, tapi sampean tak kalau betul bisa memotong tang iman. Ekor prajurit semua dua. Akhirnya kelompok prajurit semua dua. Sambil kita tadi itu aleng-aleng mengilawanan sambil mengucapkan ayat wa huwa fi aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Mana biar orang tak itu berada di dunia orang saya ridhoi, saya kesenangi, tidak itu dan surga. Menunjukkan bahwa orang yang berdua kali itu juga akan di surga. Tambah betul raja itu akhirnya minta panggil situ kaki prajurit Islam, akhirnya panggil situ prajurit Islam, pertama sebagai sultan. Sampean keluar dari agama sampean, masuk ke agama kafir, maka sampean berkali diberi kekayaan, sembari berkali diberi jabatan sedikit. Tapi sampean waktu mempertahankan keagamaan sampean berkali kafir. Prajurit nomor 3 tadi itu nomor 2 itu lebih memilih kenikmatan dunia. Akhirnya prajurit nomor 2 itu
belum mengikuti kemauan raja, keluar dari agama Islam menjadi orang yang murtad, coba dia mendapatkan kenikmatan dunia, mengkhianati Rasulullah, mengkhianati Allah, mengkhianati jenazah mati. Akhirnya di raja kepada nanti jadi saya kalau prajurit Islam menurunkan kemampuan masuk ke agama kafir, keluar dari agama Islam. Akhirnya raja itu merintah ke bawahannya, merintah ke menteri, ya prajurit beri jabatan sedikit, beri angkuhan sedikit, beri kekayaan selimpah, karena Arya telah mengikuti catatan kemauan. Akhirnya di menteri anak itu raja ini kan itu bilang sudah nikah dengan raja. Sebelum orang itu prajurit dikasih keluar dari Islam nikah, beri kedudukan sedikit, beri kekayaan selimpah. Korek tes dulu, apakah kita setia dan kemudian kemudian dalam perjalanan jenengan, nak bukan. Akhirnya setuju atau ya tes dulu. Akhirnya ia tes prajurit Sinatullah nikah, pun mati ikannya. Mensampian betul-betul setia dengan raja, coba kontulaki situ prajurit mati ikannya nanti. Akhirnya prajurit Sinatullah ikannya diri untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan kedudukan yang itu, untuk mendapatkan kekayaan sebagai pengiranya. Agar raja lepas menarinya, itu orang macam musti yang untuk kesini. Agar di menteri negara itu, tidak raja, mempon raja, karena menteri negara itu termasuk orang pintar. Mempon saat mencetakkan orang itu sebagai pejabat negara, cetakkan orang itu sebagai orang kekayaan dan kedudukan sedikit. Niku bahaya mana itu. Niku menjadi pengkhianat. Coba bayangkan. Ancan jibi suami mulai begini. Saat berjuang bersama, tapi demi kedudukan sedikit, demi kekayaan yang dia peroleh, dia rela untuk membunuh ancan. Ini pengkhianat. Akhirnya efektif raja menurut. Akhirnya raja terus belajar lagi menteri. Pak ini pengkhianat lebih bahaya daripada sebuah isi. Akhirnya raja minta Pak ini oleh Sinatullah. Jika akhirnya prajurit Sinatullah itu raja Pak dan prajurit Sinatullah itu mati tidak kepada suku Fatimah keluar dari Islam. Jika omongan bagi seorang pengkhianat. Sampai ketika ketika itu ada yang itu mah ayat saya baca lain. Yang ini ayat saya baca. Alaman hak alaihi kalimatul adab kata anta tumkiluna binar. Sehingga lima itu istilah ayat itu menunjukkan prajurit Sinatullah sesuai dengan keberadaan suku Fatimah ini masuk ke neraka. Ini kenapa dan bagi pengkhianat bahaya luar biasa menjadi pengkhianat. Sinatullah terakhir dia Gusti Nabi mana di dalam sampai dibaca dengan roh masuk ke surga. Pun bebas dari buat ini dari otak. Ini semua tidak untuk bebas dari otak. Pokoknya otak itu adalah pukul punten dan haram mungkin. Cuma jika dia mendengar belakang, montak cek KPK, mencek nak terdesak bisa jauh. Kenapa? Karena otak ini kebiasaan nari terhadap perbuatan maksiat selain. Gara-gara otak terkadang boleh dikatakan. Boleh dipakai hari pun ini suruh baju berangkat di rumah atau otak. Ini semua jadi positif jadi di sini. Kalau dia punya kaki ini boleh terus nih. Jadi otak ini biasa menarik terhadap perbuatan maksiat selain seperti kalahkan, menunda-nunda untuk membayar, ingkar janji dan semacamnya. Nah, mana di bagian kaurusan mata dengan otak biasa akibat itu cek menunda-nunda mana di harga jual obat belajar orang. Kenapa? Karena jadul Gusti Nabi matul wali yudmun menunda-nunda membayar utang pada hak orang itu waktu ini merupakan kezaliman, itu merupakan kerugian terhadap orang yang utang. Kecuali memang ada juga mana di orang kita ada jual tapi ditunda-tunda. Merupakan kewajiban.
ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujrikun alla yuwaffiyahu iyyahu lakin Allahu sariqun. Orang yang itu mana dia akan jual utang tapi anian tak majir sehingga utang dia ekor maka budak itu menarik akan orang itu terang kisah untuk Allah pada dalam orang itu dimati. Jadi menabi utang tak majir di status tertinggi penjara kan lepas ada betul buku sama pada tangan kalau orang lain kalau betul itu dan pada ini pada kalau salah pada bacaan dengan kodam nikah sulit si masalah bahkan nikah jawab kisah Gusti Nabi orang mati sakit sekalipun ini orang jalan Allah mati sakit pasti mau di jalan Gusti Allah boleh perang boleh mati sakit perang sehingga mati sakit tapi orang mati tak berkodam orang ini dalam والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيا ثم قتل مرتين وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. Menurut mereka itu perang menjalan Allah pada sakit. Pasti mau di oleh Allah perang boleh pada sakit boleh. Tapi mereka itu akan berkotak sini saja. Mereka